Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai pilar-pilar pendidikan, yang dimana anggota kami adalah Anissa Ramayani, Asila Zakia, Estrada Sagala, Maharani, Ratna Pranesha, Nurul Huda, Sari Khairunisa, dan Welia Zartika. Kali ini kami akan membahas mengenai 5 materi tentang pilar-pilar pendidikan. Yang pertama, learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together, and learning to believe in God. Materi pertama akan dijelaskan oleh Welia. Kepada Welia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya izin untuk menjelaskan materi mengenai pilar-pilar pendidikan. Pilar-pilar pendidikan. Pilar adalah landasan pokok atau tiang dalam melakukan sesuatu, sehingga menjadi batasan dalam berbuat sesuatu. Sedangkan pendidikan ialah usaha manusia dalam proses pembuatan kepribadian peserta didik agar sesuai dengan nilai yang ada dalam masyarakat dan tujuan pendidikan nasional. Jadi, pengertian dari pilar pendidikan adalah tiang atau penunjang dari suatu kegiatan usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang akan diberikan kepada peserta didik atau individu. Selanjutnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sari Khairunisa. Kepada Sari Khairunisa dipersilakan. Baiklah, langsung saja kita masuki. Pada awalnya telah ada rumusan mengenai pilar pendidikan. Terkenal yaitu adalah pilar yang dirumuskan oleh UNESCO, yang mana terdapat 4 pilar pendidikan, yaitu antara lain yang pertama learning to know, yaitu belajar untuk mengetahui. Yang kedua adalah learning to do, belajar untuk melakukan. Yang ketiga adalah learning to be, yaitu belajar untuk menjadi. Dan yang terakhir adalah learning to live together, atau belajar untuk bekerja sama. Namun, keempat pilar yang disebutkan di atas tidak mengakomodasi tujuan dari Sistem Pendidikan Nasional Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, yang mana pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya baik pada masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, maka timbullah penambahan pilar agar dapat menjadi pilar yang mengakomodasi tujuan dari sistem pendidikan di Indonesia yang kemudian dikenal dengan learning to believe in God, yaitu belajar untuk mempercayai akan adanya ketuhanan sebagaimana kena Pancasila yang berasaskan ketuhanan. Selanjutnya, learning to know akan dijelaskan oleh Saudari Nurul. Kepada Saudari Nurul dipersilakan. Bagaimana belajar untuk mengetahui? Belajar tidak hanya berorientasi pada produk atau hasil belajar, akan tetapi juga berorientasi pada proses belajar. Proses pendidikan dimulai dari peserta didik mengetahui hal-hal tertentu. Banyak informasi dan fenomena yang terjadi di kehidupan sosial yang dapat berguna untuk mengembangkan potensi peserta didik. Implementasi. Seorang pendidik harus mengoptimalkan dirinya sebagai fasilitator atau sumber belajar yang baik. Next. Materi selanjutnya, learning to do, yang akan dijelaskan oleh Saudari Estrada Sagala. Dipersilahkan. Learning to do, bagaimana belajar untuk melakukan. Belajar bukan hanya sekedar mendengar, melihat, dan mengetahui. Setelah mengetahui hal-hal tertentu, peserta didik diharapkan bisa menerapkan ilmunya. Kompetensi akan dapat dimiliki oleh peserta didik apabila diberikan kesempatan untuk belajar dengan melakukan apa yang harus dipelajarinya secara langsung. Mengetahui, memahami, mengaplikasikan. Implementasi mata pelajaran prakarya dan seni. Materi selanjutnya, learning to be, yang akan dijelaskan oleh Saudari Anissa. Kepada Saudari Anissa dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkannya, yaitu mengenai materi learning to be.
yang berarti belajar untuk menjadi. Belajar menjadi yang diharapkan oleh masyarakat yang berguna untuk berbangsa dan bernegara. Belajar membentuk manusia yang memiliki jati dirinya sendiri, dan konsep ini digunakan untuk melatih peserta didik agar memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Implementasinya seperti dorongan dari pendidik dalam memotivasi peserta didik. Next. Materi selanjutnya Learning to Live Together yang akan dijelaskan oleh Saudari Ratna. Kepada Saudari Ratna dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Pilar selanjutnya yaitu Learning to Live Together, yaitu belajar untuk bekerja sama atau hidup bersama. Bagaimana menyiapkan peserta didik untuk hidup di dalam masyarakat. Pilar ini merupakan pilar yang sangat penting karena manusia kini hidup terhubung dalam jejaring global, berperan dalam mengembangkan semangat, menghormati toleransi, dan sebagainya. Implementasinya dapat berupa mata pelajaran PKN, sosiologi, dan sebagainya. Next. Materi terakhir, Learning to Believe in God akan dijelaskan oleh Maharani. Kepada Maharani dipersilakan. Learning to believe in God, yaitu belajar untuk percaya pada Tuhan. Menjadi acuan dalam pelaksanaan proses pendidikan dikarenakan landasan ketuhanan. Manusia mempunyai pandangan yang universal dalam berhubungan dengan lingkungannya dan berhubungan dengan penciptanya. Implementasi pilar ini sudah ada dengan adanya mata pelajaran, agama, dan PKN. Sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya, maka dalam materi pilar-pilar pendidikan ini kesimpulannya adalah pembelajaran efektif bermuara pada 5 pilar pendidikan tersebut. Penerapan pilar pendidikan menuntut kemampuan profesional guru. Jika pilar-pilar pendidikan tersebut ditegakkan sebagaimana mestinya, maka pendidikan akan berjalan dengan lancar. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.